warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Baik ya. Sebelum pembelajaran saya akan absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Sama siapa lagi? Juga Yunita sama? Ada. Juga kenapa? Askin. Ada? Terus? Oke, berarti bisa semuanya ya. Oke ya, baik. Pada hari ini kita akan belajar struktur kontrol perulangan ya. Kalau kemarin kalian belajar struktur kontrol percabangan ya. Oke. Kalau dari ini nanti kita akan belajar struktur kontrol perulangan atau loop. Nah ini ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep perulangan, mengenal dasar-dasar perulangan, for, while, do while, kemudian menerapkan perulangan tersebut, mengaplikasikan perulangan dalam kasus sederhana dan praktis. Kemudian yang berikutnya adalah mengasah keterampilan, melatih kemampuan bekerja sama dan mengerjakan masalah problem solving. Yang diharapkan untuk bisa memecahkan masalah. Jadi untuk konsep dasar perulangan itu ya, nanti kita bisa pakai for loop. Nah ini ya, for loop digunakan ketika jumlah perulangan sudah jelas atau sudah diketahui pasti gitu ya. Ini for loop. Berarti kalau yang pasti pakainya for loop. Kemudian while loop itu adalah perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi bernilai benar. Jadi belum pasti gitu ya. Ini. Ya, jadi selama kondisi itu benar itu akan diulang terus sampai kondisinya salah. Gitu ya. Dan kalau di while loop itu memastikan blok kode dieksekusi minimal sekali. Kemudian baru memeriksa kondisi cocok untuk yang akan dijalankan setidaknya sekali. Gitu ya. Dan nanti kita ada 3 gitu ya. For loop dan while loop. Nah, sesungguhnya dalam kesulitan ada sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, sama dalam hidup ini penuh dengan sikap ujian dan kemudahan. Ini jadi berulang. Itu janji Allah pasti ya. Jadi setiap dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Coba itu ma'ina ma'al serius. Inna ma'al serius. Nah, artinya apa? Belajar pemrograman kadang merasa sulit kan? Nah, setelah kalian belajar, kira-kira ada kemudahan atau masih sulit? Nah, karena itu, jadi ketika kalian merasa sulit, ulangi lagi. Nah, di dalam pemrograman itu juga ada yang namanya looping. Looping itu pengulangan, ini ya. Jadi robot itu nggak kenal apa, ulang pekerjaan yang monoton itu akan diulang-ulang terus. Nah ini ya, jadi perulangan seperti itu. Nanti bagaimana cara menerapkan algoritma perulangan di dalam kode program. Nah seperti itu. Iya. Yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Sekarang ini untuk abstraksi. Ini ya, silakan dijawab pertanyaan ini. Sholat 5 waktu itu waktunya pasti atau berubah? Pasti ya. Ya, berarti kira-kira seperti yang saya utarakan tadi itu berarti pakai for atau pakai while? For. While atau for? Kalau pasti tadi pakai apa? Berubah kita lihat. For digunakan ketika jumlah perulangan sudah jelas pasti
Kalau baik, perulangan akan berjalan selama kondisinya benar. Selama benar, itu diulang terus. Selama benar diulang terus. Kalau for itu mesti sholat subuh ya, sholat duhur, sholat duhur jam 12. Nah, siang, sore, asar, malam, petang, maghrib. Diulang terus berarti pakai. Kalau sholat 5 waktu berarti pakai for atau pakai baik? For. Kalau makan 3 kali sehari? Kamu makan 3 kali sehari. Ada yang baik, ada yang for. Ya. Datang ke sekolah setiap pagi. Oke. Kalau baik, coba kalian menunggu hujan. Kira-kira hujannya reda. Kemarin hujan ada? Iya. Nah, kowe nunggu reda, kowe kira-kira pasti kok belum? Berarti pakai for atau baik? Baik. Mau baik. Yang baik apa? Nah, berarti kalau menunggu hujan reda, lama masih hujan berarti kan masih ditunggu loh. Sudah jelas sekarang bedanya for dengan baik? Oke. Nah, sekarang penggunaan dari for atau baik. Kalau kita tuliskan di dalam Python ya, itu misalnya for, misalnya i, in, string, misalnya ini ya, kita jalankan juga hasilnya nanti seperti apa. Akan muncul ini. Berarti kalau misalnya di sini itu ini string ya. Sekarang kalau ini misalnya tak ganti i, jadi nggak ada t-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Oke, sekarang di sini kita tambahin string misalnya menunggu reda, menunggu hujan reda, gitu ya. Nah, coba sekarang kira-kira nanti hasilnya apa di sini? Akan diulang nggak? Oke, sekarang kita lihat. Menunggu hujan reda, menunggu hujan reda, ini ya, sampai 9 kali. Kenapa kok di sini 1 sampai 10? 10-nya kok tidak masuk? Kan di antara 1 sampai 10, ya enggak? Nah, ini ya. Ini kalau pengulangan for. Sudah jelas? Yes. Sekarang kalau while, nah ini ya penggunaan while misalnya apa tadi? Contohnya makan, makan, sholat lima waktu. Ini udah pasti gitu ya. Misalnya i sama dengan misalnya 11
I sama dengan 1. While I kurang dari 10, print I. Coba ya. Kenapa? Nggak bisa berhenti. Nah, ini nggak bisa berhenti, ya kan? Nested loop namanya. Nah, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena di sini tidak ada batasnya, gitu ya. Kondisinya benar terus. I berapa tadi? 1. Nah, selama I itu kurang dari 10, itu akan I dicetak terus. Berarti harus dikasih kondisi yang sama. I sama dengan I ditambah 1. Ini berarti, atau bisa juga ditulis ini sama halnya dengan seperti ini. I sama dengan I tambah 1 itu berarti I plus 1. Sama, kamu tulis seperti ini juga. I plus sama dengan 1. Seperti ini. Boleh, pakai yang atas boleh, pakai yang bawah boleh. Gitu ya. Coba sekarang. Pakai yang bawah ke atas. Bawah. Ya, yang atas dulu ya. Ini biar tahu. Sekarang perhatikan. Kenapa? Nah, while I kurang dari 10, nah I sama dengan I tambah 1, berarti I nya tadi 1. Terus baru I diulang lagi, di bawahnya berarti ini 1. 1 tambah 1 berarti 2. Terus ulang lagi, 2 tambah 1 3. Akan diulang terus sampai kondisinya salah. I kurang dari. Bagaimana? Jelas? Sudah jelas atau belum? Oke, sekarang bagaimana caranya biar 10 itu ada di sini? 10 ganti 11. 10 ganti 11. Udah tak stop kok, Pak? dekat dulu ya Mas. Oh, aman. Lanjut ya Mas ya. Kita lanjut ya. Oke, berarti I kurang dari 11 itu ya. Kita coba. 10 ada ya. Kalau tidak seperti itu, misalnya di sini tetap 10. Kira-kira bagaimana? 9. Misalnya caranya bagaimana? Nah ini tinggal kurang dari atau sama dengan seperti ini. Enggak, sebelumnya tetap. Tapi di sini kurang dari atau sama dengan. Oke, silakan. Bisa kamu tuliskan. Kamu coba di komputer masing-masing. Silakan. Baik, kemarin kalian kan sudah buat aplikasi absen itu ya. Datang jam kurang jam 7 gitu ya. Nah, ini tugas kalian sekarang itu nanti berkelompok ya. Kita bagi berapa kelompok ini ya.
boleh ngomong sini tidak apa-apa ya. Silakan dipelajari LK-nya tersebut ya, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Baik, kalian sudah kirim tadi ya tugasnya. Sekarang bisa dipresentasikan kelompok mana yang mau presentasikan. Oke, silakan di depan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang membuat presentasi absensi selama 7 hari berturut-turut, yang ketika hari ke-7 berhenti sendiri atau otomatis. Mari kita coba jalankan. Mari kita coba. Kita coba hari kedua. Coba tutup lampu kelas. Ini terlambat karena maksimalnya jam 7 dan kurang dari jam setengah 8 juga dihitung terlambat. Coba hari kedua. Ini dari 30 tidak hadir. 640. Kita coba jam 45 tapi kurang titik. Nah, di sini hadir. Kita coba lagi. Nah, ini yang hari terakhir ya. Mari kita coba apakah hari terakhir seperti. Nah, ini hari terakhir ya. Hari terakhir ini sudah absensi 7 hari selesai. Dan ini hari terakhir. Jadi kalau dari masih kurang. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya ini kalau kita kan 5 hari kerja ya. Berarti kalau 5 berarti nanti catatan ya. Makanya kalau mau 5 hari selesai Pak.
Coba jalankan. Ini yang untuk yang lain ya. Ini untuk yang selanjutnya ini bisa ya atau tidak, ya itu terus, tidak itu berarti. Coba ya. Nah, jika ya ini akan lanjut lagi. Nah, ini kita coba tidak ya. Nah, dari yang ketiga karena ini tidak, yang berarti nanti selesai. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tepuk tangan dulu. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi ya pemaparan dari kelompoknya Mas Azhar, gitu ya. Jadi tidak paham ya berarti ya membedakan antara penggunaan lain dengan for. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya ya? Oke, sekarang coba saya. Sekarang jawab pertanyaan refleksi pembelajaran ini ya. Dari hasil kalian praktek tadi, apa kesulitan besar kalian dalam memahami konsep perkara pertanyaan dari ini? Jadi apa? Perlu penelitian, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah mengapa perulangan sangat penting dalam dunia pemrograman. Kira-kira bagaimana? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Kok penting dalam pemrograman? Kok penting perulangan itu? Dari hasil tadi, namanya kan nggak usah nulis kode terus loh. Nah, itulah keuntungannya. Jadi nulis sekali aja, ulang sampai 100 kali 1000 kali atau ngomongnya gitu ya. Nah, begitu. Jadi mesin bisa mengulang pekerjaan yang sejenis. Jadi robot, nah itu bisa mengulang terus, gitu kan? Ini. Jadi manfaatnya seperti itu. Terus dari hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Insyirah tadi, ayat 5 dan 6 tadi. Jadi apa? Kita tetap harus semangat gitu ya, harus semangat belajar terus, diulang-ulang terus. Yang namanya pembelajaran itu kan harus diulang terus ya. Kalau tidak diulang, kita lali enggak? Nah, ketika kita tidak mudeng, kita ulang lagi, bin tambah mudeng, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kalian belajar, itu harus diulang-ulang terus. Kita diulang, dilali. Misalnya kalian ingin sukses dalam dunia pemrograman, syaratnya cuma ada 3. Apa? Syaratnya kalian sukses dalam belajar pemrograman itu ada 3. Apa? Belajar. Apa lagi? Apa? Niat. Rajin. Itu juga satu itu. Berpikir kritis. Iya, belajar. Yang pertama belajar. Yang kedua apa? Ini. Jadi latihan, ya, praktek. Latihan. Yang ketiga latihan. Jadi yang harus berlatihan di santos kita bakalan bisa. Jadi harus diulang tuh. Nah, di latihan, kamu latihan nih. Ini gue cuma baca buku, rampung. Kira-kira jago coding nggak? Ketika kalian ngomongnya gini, wah, saya nggak berjalan di gang sempit, nanti di laba-laba, digigit laba-laba terus tidur, bangun-bangun masih jadi super gitu. Bisa nggak? Nggak bisa gitu ya. Harus latihan terus. Gitu ya. Oke, mungkin ini sebagai penutup. Jadi perulangan itu adalah alat yang ampuh untuk memudahkan pekerjaan berulang dalam coding. Jadi kalian tidak usah nulis terus. Coba kamu tadi nulis hujan-hujan, mungkin anda ke 100 kira-kira kesel. Kamu tadi kan nulis sekali saja kan? Tinggal ditulis port in range 1 sampai 1000. Nah, gitu ya. Nah, ini hidup kita pun penuh dengan siklus dan perulangan yang dapat kita ambil hikmahnya. Itu. Ya, ulang belajar coding dan jangan pernah menyerah. Ya, terima kasih. Mungkin hari ini saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.